Halo teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan memandu teman-teman dalam membuat exercise unit 3 SCM 100. Jadi sasaran dari exercise ini adalah praktikan dapat memahami bagaimana caranya mengeksekusi Sales and Operations Planning, yaitu SOP, pada material level berdasarkan kasus sales yang sudah diberikan pada modul. Studi kasusnya adalah Departemen Penjualan telah membuat peramalan untuk penjualan produk di tiap bulannya. Dan mereka telah menyiapkan gambaran yang bisa kalian ikuti sebagai panduan untuk mengeksekusi SOP dengan menggunakan sistem SAP komponen ECC. Berikut hasil peramalannya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat hasil peramalannya. Ini bisa dilihat juga di modul. Bulan yang sedang berlangsung plus 6. Jadi perencanaan yang akan datang itu jumlah produk yang dibuat itu adalah 100 pieces, 100 unit jumlahnya. Seterusnya sampai bulan yang sedang berlangsung plus 11 itu 150 pieces yang akan dibuat produknya. Yang akan dijual maksudnya, bukan yang dibuat. Langsung aja ke sistem SAP-nya. Setelah login, teman-teman bisa bisa buka modul logistik. Kemudian expand submodul production. Nah, di sini teman-teman buka submodul SOP, pilih submodul planning for material. Jadi kita ingin membuat perencanaan penjualan pada level penjualan produk pada level material. Lalu pilih T-code chain MC88. Dibuka transaksinya. Di sini teman-teman harus menginputkan kode material dan kode plan-nya. Kode material saya itu RFC 114 berdasarkan user saya yaitu LabUC 14. Jadi ini berdasarkan user teman-teman atau yang berdasarkan yang udah di-share pada Excel. Masukkan kode materialnya, lalu masukin kode plan-nya 1000. Teman-teman bisa lihat kode 1000 ini apa detailnya. Tekan F4 di kolom ini atau klik tombol kotak kecil ini. Lalu inputkan kode plan-nya pada kolom 1000. Lalu pilih, klik centang. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat detail dari plan 1000, plan dengan kode 1000, yaitu Hamburg. Close. Setelah itu teman-teman klik tombol Active Version. Nah, RFC 114 itu adalah material untuk pompa, pumps. Dengan plannya 1000 Hamburg tadi, lalu versionnya A0, A00 kode versionnya. Maksud dari kode A00 itu adalah aktif. Jadi kode material ini lagi aktif. Kalau kode material ini lagi aktif, kita bisa membuat perencanaan untuk penjualan dan produksinya, serta safety stocknya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah standard table for planning. Standard table for planning. Di sini ada komponen-komponen untuk planningnya, yaitu sales, perencanaan untuk penjualan, perencanaan untuk produksi, perencanaan untuk target stok, safety stock yang ada di gudang. Lalu sistem akan memunculkan kira-kira stok yang dipasok tuh harus berapa lama sih harinya. Lalu ada target hari yang harus dipasok untuk materialnya. Material yang harus dipasok itu berapa lama sih? Berapa hari seperti itu. Lalu di bagian kolom ada bulan periodenya, periode perencanaan. Kemudian di sini ada unit. Unit itu unit pengukuran untuk jumlah pieces yang akan diproduksi atau yang akan dijual. Nah, berdasarkan kasus yang ada di modul, bulan yang sedang berlangsung yang sekarang itu yaitu bulan 10 tahun 2016.
plus 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini teman-teman inputkan 100 pieces. Lalu untuk bulan yang sedang berlangsung plus 7, berarti yang di sini. Teman-teman bisa hitung sendiri. Itu 110. Lalu selanjutnya, bulan selanjutnya 110, bulan selanjutnya 120, bulan selanjutnya 140, dan bulan yang terakhir 150. Setelah itu teman-teman bisa tekan enter. Nah, kenapa di sini baris stok levelnya tiap bulannya itu pada minus semua? Minus 100, minus 210, minus 320. Ini dijumlahkan ya. 100, 110, jadi minus 210, minus 300. Sampai bulan-bulan selanjutnya itu minus 730 total dari semuanya. Karena di gudang kita belum memproduksi pompa tersebut. Pompa ini belum ada di gudang. Belum ada di sini. Target stock level. Belum kita produksi. Kalau kita produksi terus kita simpan di gudang, otomatis ini tidak akan minus. Nah, sebelum kita melakukan produksi, kita harus merencanakan nih, safety stocknya itu harus berada di mana sih? Pada kasus kita masukin safety stocknya itu di bulan sekarang yang sedang berlangsung plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di bulan kelima tahun 2017. Kita inputkan stok sisa yang harus ada di gudang itu, safety stoknya adalah 20 unit, 20 pieces. Begitu juga selanjutnya untuk di tahun 2017 bulan 6, itu 20 juga. Lalu tekan enter. Tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena perubahan akan terjadi untuk stok levelnya itu berdasarkan sales dan produksi yang kita isi. Perencanaan sales dan perencanaan produksi yang kita isi. Nanti dia akan ada perubahan di stok levelnya. Misalkan di sini saya isi produksinya 100. Nah, maka akan ada perubahan di stok levelnya. Kemudian, kasus selanjutnya kita inputkan kode produksinya. Jumlah produksinya. Untuk tahun selanjutnya, untuk bulan selanjutnya kita inputkan jumlah produksinya itu 110. Kemudian bulan selanjutnya 130. Lalu 120. Bulan selanjutnya lagi 120. Lalu bulan terakhir 150. Oke. Setelah semuanya terisi, tekan enter. Nah, stok levelnya sekarang jelas. Di sini 20, di sini 20, di sini 0, 0, 0, 0. Pertama kita lihat, ketika ada permintaan produksinya itu 100, kita produksinya, mesin itu dan karyawan itu mampu memproduksinya 100. Bulan selanjutnya permintaannya 110, mesin dan karyawan juga masih mampu untuk memproduksi 110. Kemudian kita sudah menargetkan untuk safety stocknya. Keadaan aman item kita ketika ada permintaan yang membludak, yang melonjak di bulan berikutnya. Contohnya seperti pada bulan 7, di sini tiba-tiba permintaannya 140 pieces produknya. Jadi kita rencanakan dari bulan kelima itu safety stocknya 20. Sisa barang yang ada di gudang itu harus ada 20 item. Jadi kita produksinya 130. 130 kurang 110 itu hasilnya 20. Sehingga stok levelnya terisi 20. Lalu bulan selanjutnya permintaannya adalah 120. Kita masih sanggup untuk memproduksinya, yaitu kita bikin 120. Jadi di sini stok levelnya masih 20. Belum ada perubahan. Nah,
Lalu pada bulan 7 tahun 2017, permintaannya melonjak 140. Karena kita sudah memiliki safety stocknya 20, sisa barang yang ada di gudang itu 20, kita cukup produksi barangnya itu 120 agar kita bisa meningkatkan efisiensi produksi ketika ada permintaan yang melonjak. Sehingga safety stock di sini jadinya 0, sudah habis. Nggak ada yang sisa dan nggak ada yang minus. Lalu permintaan terakhir 150, kita produksi 150. Nah, lalu day supply ini muncul 5 dan 5 untuk bulan ke-5 dan bulan ke-6 tahun 2017. Jadi 5 ini adalah, teman-teman bisa lihat di sini, klik kanan F1 untuk lihat informasi yang mengenai field ini isinya maksudnya apa, atau tekan tombol F1 pada PC masing-masing. Jadi di sini periode berapa lama sih, kira-kira berapa hari sih material tersebut harus dipasok ke dalam gudang? Kira-kira berapa lama sih? Seperti itu. Jadi perhitungannya itu berdasarkan average requirement equals sales divide number of workdays. Setelah semuanya terisi dan sesuai dengan studi kasus, teman-teman bisa save perencanaan ini. Yang tadi itu merupakan exercise ketiga dari unit 3, SCM 100, exercise ketiga. Selanjutnya kita masuk ke exercise keempat unit 3. Nah, jadi sasaran dari exercise keempat unit 3 ini, praktikan dapat memahami bagaimana caranya merilis hasil SOP, Sales and Operation Planning, ke demand management menggunakan SAP System komponen ECC. Langsung masuk ke SAP-nya aja. Di Home SAP Easy Access, pilih mode logistik, expand, pilih submodel production, kemudian pilih komponen SOP, Sales Operation Planning, lalu pilih disaggregation, pemilahan. Setelah itu teman-teman pilih transaksi MC74, yaitu transfer material to demand management. Dibuka transaksinya. Nah, kemudian di sini teman-teman inputkan kode material, kode plan, kode version, kode requirement type, dan kode versionnya. Kode materialnya kita inputkan kode material yang sebelumnya, yaitu RFC114, lalu plannya 1000, Hamburg, lalu versionnya A00 aktif, lalu requirement type-nya pilih VSF, Planning with Final Assembly, perencanaan dengan perakitan akhir. Setelah itu versionnya inputkan sesuai dengan nomor user, kode nomor usernya. Misalnya di sini saya usernya LabUC14, jadi kode nomornya itu 14. Saya masukin 14-nya itu di version ini, di versionnya 14 kodenya. Lalu unchecklist mode aktif untuk independent requirement specification. Jadi step ini tidak akan mempengaruhi operatif MRP karena kita tidak mencentang mode aktifnya. Setelah itu enter di material, akan muncul detail dari kode tersebut. Setelah itu pilih tekan transfer now button atau
tekan tombol F8. Nah, kita telah selesai melakukan rilis terhadap material RFC 114 ke demand management.